Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hikmah, pengurus takmir semuanya, yang insyaallah kita akan terangkat derajat kita ke maqam yang terpuji insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Syukur nikmah datang ngersanipun Allah atas pinten-pinten nikmat ingkang sampun Allah paringaken datang kula panjenengan. Masya Allah, luar biasa nikmat, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nikmat Allah itu tiada tara, Pak nggih. Kula jenengan bisa ambekan, bisa melek maneng. Wah, ini nikmat yang luar biasa. Sehingga kita diajari doa oleh Rasulullah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Diparingi amalan doa niku. Alhamdulillah, matur nuwun ya Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, yang telah menghidupkanku lagi, ba'dama amatana, setelah engkau matikan aku sejenak. Jadi turun niku mah sepupu sepupu, mati itu sepupu dengan tidur. Masya Allah. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kami dikembalikan. Makanya mumpung kulon jenengan tangi maneh, urip maneh, sehat maneh, niku napa tandang malih. Maksudnya napa? Agawe sae malih, amal soleh malih. Jadi hal jazaul ihsan illal ihsan, tidak ada kebaikan balasannya kecuali kebaikan juga, dan itu kembali ke kita, kembali ke kita. Ya, ini kalau kita terjebak dengan kekuasaan dan harta, maka akan jauh dengan ilmu. Tapi kalau kita milih ilmu, kekuasaan dan harta akan kita kuasai. Sebagaimana Allah paring datang Nabi Sulaiman. Ya. Ini khairu Sulaiman bainal mal wal malak wal ilm. Ini kebaikannya Sulaiman antara harta, tahta dan ilmu. Fakhtarul ilma, maka Sulaiman memilih ilmu. Fa'utiyal malak wal mal li ikhtiyarihil ilm. Ya. Maka Allah paring tahta dan harta gara-gara dia milih ilmu. Kula jenengan ngoten dalam kehidupan. Nabi Sulaiman dulu disuruh pilih. Kamu milih apa? Coba milih ini harta, tak kasih. Apa milih kerajaan, tak kasih. Apa milih ilmu? Fakhtarul ilm, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fakhtarul ilma, jadi Nabi Sulaiman kemudian memilih ilmu. Gara-gara milih ilmu itu, ya,
Allah paring kedudukan atau kerajaan, wal mal dan harta. Napa? Ikhtiyaril ilm, karena gara-gara dia milih ilmu. Masya Allah, gara-gara dia milih ilmu. Ilmu niki napa mawon? Ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan. Ngerti ilmu ini memiliki kerajaan, ngerti ilmu ini menguasai harta. Lah, coba orang bodoh dikasih harta, rong dino entek, napa dihapusi wong. Ya, dihapusi wong, bisa sedino entek. Kerajaan juga begitu, kekuasaan dipegang orang bodoh. Ya, gimana kekuasaan dipegang orang bodoh? Ya hancurlah. Ya. Kalau diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantadirisa. Idza wujidal amru ila ghairi ahlihi fantadirsa. Kalau kamu menyerahkan sesuatu kepada orang yang bukan ahlinya, rusak Pak, rusak. Fantadirsa itu artinya tunggulah kiamat. Ya. Oleh karena itu alhamdulillah kula panjenengan diberikan kesadaran oleh Allah betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Nah, oleh karenanya banyak di antara orang-orang itu yang tidak sadar, tidak menyadari tentang pentingnya ilmu. Dia akan belajar bagaimana punya adab. Ini indat-indit Pak. Ada orang mengatakan disian ilmu daripada akhlak. Onda disikno akhlak daripada ilmu. Menurut saya ilmu, dia akan punya ilmu tentang adab. Lah kalau adab didahulukan tak ngerti ilmunya, nah ini misunderstanding atau misjudgment on great please, salah menempatkan. Dia saking tawaduknya, saking berakhlaknya, tapi tidak punya ilmu. Di depan anjing pun dia itu tawaduk, kan? Tawaduk sekali. Ano anjing lewat, inji monggo panjenengan rumiyin anjing. Nah, itu kan gimana? Ilmu mendahulukan kalah dengan adab dulu. Lah ini salah ya. Disikno adab daripada ilmu. Ya ono benere. Ya, itu orang-orang yang mendahulukan akhlak daripada ilmunya. Ya bener. Tapi kalau dibicara disik mana, pasti disik ilmu dong. Ilmunya totok kromo duwe. Kan banyak di sekolah-sekolah diajarkan akhlak lil banin, akhlak lil banat. Itu kan. Kalau saya dulu ngajar dinia itu. Jadi sebelum lulus S1 dulu saya ngajar di pesantren itu awal-awal ya ngajar ini akhlak. Nah, dari ilmu tentang akhlak. Bagaimana dia akan berakhlak kalau tidak punya ilmunya? Ya bukan edisian ilmu berarti. Nah. Ada kalimat khairul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Sebaik-baik amal perbuatan itu salat di awal waktunya. Ya.
Lah menyikapi ini butuh ilmu Pak di masyarakat itu. Dulu di kampungnya ayah saya sampai detik ini Pak, itu azan asar itu 4:30 Pak, baru azan. Saya kaget loh. Katanya khairul a'mali salat as-salatu fi awwali waqtiha. Katanya disuruh awal waktu. Saya tanya ke nenek dulu, ibunya bokap gue. Tanya, loh Pak, itu adzan apa? Adzan asar le. Loh, 4:30. Kesepakatan. Kalau jam 3 ada, paling sing makmuman ya sing adzan kuwi ya adzan ya ujian ya qomat ya imam, makmume ghaib. Kalau ada uang, masyarakat masih di sawah melanjutkan kerja. Kesepakatan begitu jam 4 mereka pulang, mandi, wudhu, siap-siap ke masjid musala. Ada penuh sing jamaah itu Pak, penuh mulai kabeh. Oleh kiai ini dikasih diskon, gak apa-apa 4:30, tapi asalkan jamaah semua. Makruh tuh Pak, banyak yang jamaah. Jajal tepat waktu, gak ada uang. Nah ini perlu disikapi dengan ilmu, disikapi dengan ilmu. Atau sama ya tuh. Gak mungkin pulang. Ini sudah dipelajari berpuluh-puluh tahun sama kiainya. Nah ini memahami seperti ini pun juga ada ilmunya. Ini pentingnya ilmu. Ada lagi khairul biqa al masajid wa syarrul biqa al aswaq. Tabrani. Sebaik-baik tempat masjid, tapi seburuk-buruk tempat pasar. Iki lek ndak dicerna dengan ilmu Pak. Ora ono sing dodolan kok. Gak ono sing dodolan mangke. Ndak begitu maksudnya. Jadi kalau kita ini, apalagi kemarin ya, zaman Covid itu, masjid ditutup, pasar buka. Lah kalau memang sama-sama tempat berkumpulnya orang, ngapain masjid ditutup? Podo-podo mati loh ke, podo-podo mati ini. Lebih baik mati di masjid. Seumpama kudu mati. Maka di Madura itu ndak ono masjid tutup Pak. Kalau ditanya ya podo, kalau memang mati ya oma mati, di masjid mati, ya orang mati di masjid jadi. Dulu di Jawa, di kita ini pagerai digembok masjid ini, ditutup, masjid ditutup, kalau ono Jumatan barang. Diakal-akal gitu sampai orang kafir nih. Nah, kita katut, manut. Wes akhirnya pagar ditutup, masjid digembok. Masya Allah. Di Madura enggak, mana ada masjid ditutup, pagar ditutup. Enggak ada pagar deh. Jadi kata-kata khairul biqa al masajid wa syarrul biqa al aswaq. Masya Allah. Hadirin sekalian yang insya Allah kita semuanya akan diangkat derajat kita oleh Allah ke maqam yang terpuji.
Menyikapi khairud dawa Al-Quran. Ini lagi, sebaik-baik obat itu Al-Quran. Maksudnya apa? Mengloro boyo kok suruh ngaji. Ya. Obat batin. Maka dengan batin terobati niku, maka penyakit zahir itu akan terkurangi. Itu maksudnya. Terus merambah kepada yang namanya as-sakinah. Dengan membaca Al-Quran itu nanti dia akan menjadi tenang. Ya, menjadi tenang. Makanya kalau secara dohir itu dulu hajamah di zaman Nabi itu apa Pak? Bekam, berbekam, mengeluarkan darah-darah penyakit, darah kotor. Nah, itu di zaman Nabi rame kayak gitu, ya, membuang darah kotor. Itu kalau secara dohirnya mereka. Tapi kalau secara bicara batin, semua zikir-zikir, entah itu wirdul latif di pagi hari, entah itu rotibul haddad setelah maghrib, atau rotibul attos setelah zuhur dan lain sebagainya, wah itu mendatangkan ketenangan jiwa. Batin kita ini tenang. Golek wis tenang, penyakit-penyakit zahir itu tidak terasa, tapi tetap ikhtiar berobat, ya. Seperti hajamah tadi itu, berbekam, minum-minum ramuan zaman biyen itu, ya, yang ditandur dari dalam tanah, ya. Orang dulu mayoritas itu ahlinya Pak, mayoritas. Masya duduk dukun. Dumien mbah-mbah kita itu Pak, kalau bicara racikan-racikan itu ahlinya sudah. Nenek-nenek kita itu dulu. Watu, ngomong iki jeruk ambek kecap atau apalah. Ya. Flu, minum iki. Ramuan-ramuan yang kita ambil dari tanaman itu. Di sekitar rumah itu dulu, zaman dulu saya masih kecil. Tadi sama sekali tidak berbau obat kimia. Kalau obat-obat kimia bedanya cepat sembuh, cepat kumat. Cepat sembuh tapi cepat kumat. Tapi kalau herbal lama sembuhnya tapi penyakit tak akanlah balik lagi. Lama memang. Tapi itu tadi, ya, bedanya. Tapi kalau bau kimia, waduh, jenenge kimia, obat-obat kimia. Apalagi selain Al-Quran, obat-obat batin itu, khairud du'a al-istighfar. Nah, dulu pernah saya sampaikan, ada 3 istighfar yang luar biasa ditambah 1 istighfar yang istimewa. Gitu Pak ya dulu ya. Masih ingat kan? Nopo 3 istighfar yang luar biasa yang dibaca Nabi Yunus, yang dibaca Nabi Adam dan Ibu Hawa, terus yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Itu yang luar biasa. Yang istimewa yang sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Sayyidul Istighfar, yang tadi dibaca oleh Pak Abbas hari itu yang sering dibaca Nabi. Berapa kali Nabi sehari membaca Sayyidul Istighfar? Sab'ina hatta mi'ah, 70 sampai 100. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika
min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nabi sab'ina au mi'ah, 70 atau sampai 100 Rasulullah itu. Kita satu kali. Kapan? Ini tadi bareng. Itu yang istimewa. Ada lagi yang dibaca 3 yang luar biasa. Itu Pak, sempatkan membaca niku. Bagusnya luar biasa. Fadilai luar biasa. Napa? Yang dibaca Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang dibaca Nabi Yunus di saat beliau ada dalam perut ikan. Terus diwaca siang malam. Akhirnya ikan niku mules. Mules dari dasar laut, mules, munggah ke pinggir, terus dimuntahno, ndak kuat loro, dimuntahno, wah, keluarlah Nabi Yunus, tetap sujud, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Angkatlah kepalamu wahai Yunus, sudah ku ampuni kamu. Ya, jadi baca itu. Ya, dibaca itu. Andaikan Nabi Yunus tidak membaca itu, la labitha fi butuni apa? Fi butunil hut itu tadi ya. Dia akan berlama-lama sampai hatta yaumal qiyamah, bahkan dan sampai datangnya hari kiamat Nabi Yunus akan tetap di dalam perut ikan. Tapi kalau sering membaca itu, dia akan keluar. Maksudnya apa niki? Lek kula jenengan sing maca. Keluar dari mana kula jenengan kalau maca niku? Keluar dari kegelapan, keluar dari kesumpekan, keluar dari kemelaratan, keluar dari kemiskinan, keluar dari ketidakenaan. Ini lho Pak, menuju enak. Itu. Keluar juga kita. Sering-seringlah baca itu. Kita pasti akan keluar seperti Nabi Yunus katanya. Loh, emangnya kita di dalam perut? Enggak. Kita ini di perut dunia ini, kita akan keluar dari kesumpekan, dari kesulitan, ya. Insya Allah keluar. Ini sunnatullah Pak, pasti ini, pasti. Ya, baca itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Panjenengan dari maghrib ke isya duduk sini iktikaf. Tengah maca apa ya? Terus moro eling pengajian Sabtu ngeten niku. Oh iya, ono telung istighfar yang luar biasa, ada satu istighfar yang istimewa. Iku tak waca tak urut wis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ping 100 misalnya. Terus yang kedua yang luar biasa loh, yang dibaca Nabi Adam. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca ping 100, satu putaran tasbih niku Pak. Mantun niku istighfarnya Nabi Ibrahim, surat Ibrahim ayat 41 nggih. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab.
misalnya baca ping satu putaran tasbih, kok durung adzan nisa, ditambah sayyidul istighfar 100. Oh pas moro-moro mancing isya. Tiap hari kalau begitu Pak, subhanallah, rijik dosai, entek dosai, krotok. Ya Allah, sanggup kira-kira insya? Tidak harus diam, tidak harus duduk, jenengan jalan istighfaran, jenengan lari pagi sambil maos niku wau. Tidak harus duduk di dalam masjid, tidak harus kita napa wau iktikaf saat iktikaf. Enggak. Kita saat kita lari pagi baca istighfar. Khairud du'ail istighfar. Sebaik-baik doa adalah istighfar. Masya Allah. Sebaik-baik doa adalah istighfar. Maka kalau penjenengan itu bacalah istighfar. Tidak harus di masjid, tidak harus duduk di tempat sholat di rumah, enggak. Jalan saja bisa, jalan lari pagi. Masya Allah, mau pengi jenengan pas melijo, mau pengi pasar, tawaf se moco niku. Ya, Masya Allah. Saya itu gitu, kadang-kadang tidak sempat olahraga itu, maka tak akal. Kalau ke kampus itu parkiran saya jauh Pak, kelas ngajarnya di sono, lain gedung, maka kesempatan saya jalan. Dan pas jalan itu sambil istighfar. Itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Moro-moro mak betunduk di depan kelas. Masya Allah. Moro-moro mak betunduk. Napa mak betunduk? Ya tiba-tiba. Itu baru mak, belum pak. Pak betunduk. Lebih cepat lagi. Ya. Jadi kalau panjenengan mau istighfar niku wau, tidak harus duduk manis, tidak harus iktikaf, ya sebuahlah aktivitas kula jenengan. Ya, saya kalau pas nge-gym gitu, treadmillan gitu kan butuh lama Pak. Ya, saat menunggu selesainya treadmill, lari di tempat itu, nah, itulah diisi istighfar, diisi sholawat kadang. Itu ping pira pun. Ya, jadi sehat badan kene, ya, pahala dapat, dosa rontok lah. Sebab ada keterangan itu dalam riwayat yang lain, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asran. Tapi ada tambahan lagi Pak. Sok kabeh 30 satu kali sholawat itu. Ya. Satu kali sholawat Allah paring 10 rahmah gitu. Nah ada 20 lagi itu. Yang 10 berikutnya rontok dosoe, diampuni oleh Allah. Setiap satu sholawat. Kurang 10 lagi apa? Diangkat derajatnya oleh Allah ke makom yang terpuji. 30 Pak. Ada yang memisah jadi 40. Ada ulama yang memisah menjadi 40. Ya. Apa saja itu? Jumhur ulama mengatakan setiap satu sholawat itu balasannya 40. 10 rahmah, terus 10 pahala kebaikan yang akan menemani kita di alam kubur, ada 10 dosa terampuni, ada 10 derajat terangkat. 40 Pak. Jumhur ulama dalam mengartikan ini menjadi 40, arba'ina, menjadi 40 setiap satu sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap satu sholawat
orang tersebut akan memperoleh 10 rahmah. Artinya 10 kasih sayangnya Allah diberikan setiap satu sholawat. 10 pahala yang akan menemani kita besok di alam barzakh setiap satu sholawat. 10 lagi ampunan, 10 dosa terampuni. Apalagi 10 derajat di sisi Allah terangkat. Masya Allah. Kesimpulannya, dengan satu sholawat, bicara satu sholawat, semakin banyak bersolawat maka akan semakin tinggi derajatnya. Semakin tinggi derajatnya, semakin banyak sholawat, semakin tinggi derajatnya. Semakin habis dosanya, semakin banyak pahalanya, semakin banyak rahmat yang diberikan Allah. Sehingga nazalat alaihi misakinah, diturunkan oleh Allah ketenangan dalam hatinya, dalam jiwanya. Bahkan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Coba, Masya Allah, ditarik oleh Allah keelean-keelean yang ada dalam hatinya itu. Sifat jelek-jeleknya itu dicabut oleh Allah. Sifat elek-elek ini kok dicabut oleh Allah, diganti sing apik. Ini Pak, barokahnya sholawat itu. Makanya kadang saya tuh ngajak orang-orang, ngajak konco nih, cek akeh sholawat. Karena fadilahnya teramat terlalu bagus, terlalu istimewa. Sing tak jaluk ning koncoku, ayo podo ngakehno sholawatmu supaya tentrem atimu, selamat dunya akhiratmu. Pernah dengar lagu itu Pak? Ya pernah lah, kapan? Ini tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepadanya, wasallimu taslima, dan uluklah salam penghormatan kepada beliau. Maka jawabannya apa? Kalau ada ayat itu dibaca, kita jawab apa? Labbaik Allahumma labbaik. Bukan hanya hajian tok. Jadi kalau ada orang membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma labbaik. Dalem ya Allah, ngono, dalem Gusti, hadir dalem, siap bersolawat juga, ngono. Solawat, gimana itu? Itu tadi ya. Solawat, ayo solawat, wong Gusti Allah wae solawat. Solawat, ayo solawat, wong malaikat wae solawat. NKRI harga mati, solawat sampai mati.
taubat sebelum mati. Pernah dengar? Ya ini barusan lah. Jadi supaya tentrem uripe ayem, rumangsa aman, tununge rasa tanda yen iman, sabar narimo senajan pas-pasan. Sabar narimo senajan pas-pasan. Pas napa? Pas ono. Pengen mobil Alphard pas ono. Al-Fatihah maksudnya. Pengen rumah mewah mepet sawah maksudnya pas ono. Pengen tumbas nopo mawon pas ono. Sabar narimo senajan pas-pasan. Pas ono. Kepingin umroh pas ono. Masya Allah. Ingin beli sate pas ono, beli sate gule pas ono, ya, artinya pas ono. Hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah sudah berbunyi yang kita tunggu-tunggu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan napa ingkang saged kaula aturaken mugi-mugi taus ilmu ingkang barokah manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mekaten para rawuh, silakan yang mau bertanya, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Halo, yang mau bertanya silakan. Tadi ibu-ibu tanangnya kok ngono? Ngacung. Ada? Nyanyi lagi. Aduh, palang ngongku aduh. Ya. Ya. Sambut ya. Ayat doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah was salama wal mu'afatad daima fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati birahmatika ya arhamar rahimin. Bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian napa ingkang saged kaula aturaken, mudah-mudahan kita sehat, kembali ketemu lagi insyaallah di episode dan gelombang yang sama di Masjid Al-Hikmah. Mugi-mugi sing hadir niki dawa umur, barokah rezeki, padang dalane jembar dalan bisnise, jembar dalan usahae. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kacepot gula namira mun badhe selopon anyona sepora sake bengkong cek sarana sakalangkong seporana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.